Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, rahmat serta nikmat tiada duanya. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 dari tafsiran Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim, hamim, alif lam mim sad dan sad merupakan pembuka surat yang diberlakukan olehnya dalam Al-Qur'an. Hal ini dari Sofyan alaihissalam Sauri meriwayatkan dari Ibnu Abu Nujai dari Mujahid alaihissalam Sya'bi mengatakan fawatihus suwar merupakan asma-asma Allah. Hal senada dikatakan oleh Salim Syubah mengatakan dari alaihissalam Sadi telah sampai kepadanya suatu berita yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, Alif Lam Mim merupakan asma Allah yang teragung. Ada juga yang berpendapat bahwa Alif Lam Mim merupakan qasam atau sumpah yang dipakai oleh Allah karena merupakan salah satu dari asma-asmanya. Dan Ibnu Jarir telah mengumpulkan semua pendapat-pendapat dan menyimpulkan bahwa pendapat-pendapat tersebut sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan semua pendapat yang disimpulkan, yaitu huruf-huruf tersebut merupakan nama-nama surat-surat, nama asma-asmanya dan pendahulu surat-surat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang menjelaskan, Ibnu Jurais mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, makna zalikal kitabu adalah kitab ini yaitu Al-Quran. Hal yang senada dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id Ibnu Jabir, dan alaihissalam Sa'di. Memang kebiasaan orang-orang Arab menyilih gantikan isim isyarat atau kata petunjuk dalam percakapan sehari-hari. Sebagaimana Mufasir mengatakan, meski ayat ini berupa berita, maknanya adalah perintah, yakni janganlah kalian meragukannya. Alaihissalam Sa'di mengatakan hudal lil muttaqin artinya cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Dari Ibnu Abbas disebutkan al-muttaqun adalah orang-orang beriman yang menjauhkan diri dari syirik dan menjalankan ketaatan kepada Allah. Al Hasan al-Bishri berkata, mereka menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan atas mereka dan mereka menunaikan apa-apa yang diwajibkan atas mereka. Qatadah mengatakan bahwa muttaqin merupakan orang-orang yang disebut dalam firman Allah yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Al-Ala Ibnu Musyad Ibnu Rafi dari Abu Ishaq dari Abu Aswad dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang pernah mengatakan bahwasanya iman ialah percaya. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan bahwa orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang percaya atau membenarkan. Dari Abu Ja'far Ar-Razik mengatakan dari Ar-Rabi Ibnu Anas bahwa orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang takut kepada Allah. Menurut sebagian imam, jika digunakan secara mutlak, maka iman yang dikehendaki oleh syara ialah iman yang memiliki 3 unsur, yaitu keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Bahkan menurut riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Ibnu Ubaidillah ijma dengan pengertian iman ialah ucapan dan perbuatan serta dapat bertambah dan berkurang mengenai yang dimaksud dengan lafaz al-ghaib. Menurut Abdul Aliyah, makna yang dimaksud adalah
Mereka beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, surga dan neraka. Juga beriman kepada hari sesudah mati dan hari bangkit. Ibnu Abbas mengatakan, makna mereka mendirikan sholat ialah mereka yang mendirikan fardu-fardu sholat. Sedangkan Qatadah berpendapat mendirikan sholat ialah memelihara wudhu-wudhunya, menyempurnakan wudhu, sujud, bacaan Al-Quran, bacaan tasyahud, dan sholawat buat Nabi di dalam sholat. Qatadah juga mengatakan bahwa menafkahkan sebagian rezeki artinya nafkahkanlah sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Sebab harta di dunia merupakan titipan dan pinjaman di tanganmu. Karena itu, di dalam kitab Shahihain telah disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan bahwa makna firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 4 ialah mereka percaya apa yang engkau datangkan dari Allah dan percaya kepada apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasul sebelum kamu tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, yakni percaya akan adanya hari bangkit, surga, neraka, hisab, dan mizan. Sesungguhnya hari kemudian disebut hari akhirat karena terjadi setelah kehidupan di dunia. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika artinya mereka yang digambarkan sebelumnya, yakni yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah, dan meyakin datangnya hari akhir. Ala hudan artinya berjalan di atas cahaya, keterangan, dan basirah atau penglihatan batin dari Allah. Wa ulaika humul muflihun atau dan orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ibnu Abbas mengatakan ala hudam mir rabbihim artinya berjalan di atas cahaya dari Tuhan mereka dan senantiasa istiqomah atas apa yang dibawakan kepada mereka. Sedangkan wa ulaika humul muflihun artinya mereka mendapatkan apa yang mereka tuntut dan mereka selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.